You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Shalom teman-teman semua. Senang banget hari ini kita kumpul sama-sama. Ini namanya berzumpa ya. Saya bersyukur sekali kepada Tuhan karena melihat teman-teman semua, walaupun beberapa belum nyalain kamera, tapi thank you buat teman-teman yang boleh memikirkan inisiatif ini. Dan akhirnya juga kesempatan kita bisa sama-sama ketemu berzumpa pagi ini. Saya bersyukur melihat bagaimana Tuhan memelihara persekutuan di kampus kita. Sekarang istilahnya kalau teman-teman ke kampus sudah namanya PO Visip via UI. Jadi karena ilmu administrasi sudah jadi fakultas sendiri, tetapi tetap bergabung ya. Dan kita berdoa ke depan Tuhan terus memberkati pelayanan di kampus. Dan apa yang kita nikmati pagi ini biarlah tidak hanya berhenti di antara kita, tetapi juga boleh jadi berkat buat adik-adik kita yang ada di kampus dan juga tentunya buat kita semua ya. Saya coba share satu slide untuk kita pagi hari ini. Rasanya kalau bicara tentang reunian seperti ini banyak kenangan ya. Baik kenangan yang memang pantas dikenang maupun pantas dilupakan ya. Mohon yang punya masa lalu yang mungkin tidak perlu diingat, ya kita lupakan. Yang perlu diingat, kita ingat lah ya. Dan pagi hari ini saya pengen tahu kabar teman-teman. Tentu gimana caranya sharing ya orang sebanyak ini. Kita coba sharing kabar sebentar. Ya Neni nggak apa-apa ya. Saya minta kita boleh perhatikan. Teman-teman kalau ke kampus sekarang sudah begini nih. Ada kolamnya gitu ya. Jadi nanti kalau kalian ke kampus, nah sudah seperti itu visip kita ya. Itu tangga F. Dan ini di bagian depannya. Boleh saya minta teman-teman sharing kabarnya? Sederhana aja, saya tanya kabar hari ini. Ya tempat di visip ini kita apa ya? Home jadi ya kita belajar jujur apa adanya saja. Apa kabarmu hari ini? Saya nggak tanya kemarin, lusa gitu ya. Hari ini teman-teman, itu ada pilihan. Pilih satu nomor yang paling menggambarkan kondisimu. Ya, nah ini saudara kita semua, keluarga, silakan. Mari lihat nomor berapa yang sedang menjadi kira-kira situasi teman-teman ya. Kalau nanti yang lain mungkin ngelihat temennya dengan nomor itu ya silahkan doain ya. Kita nggak usah komplain atau kita nggak usah gosipin. Tapi ya ini kabar-kabar kita. Silakan teman-teman saling bertukar kabar. Beberapa hari kemarin banyak sekali juga berita sedih, berita duka cita. Kalau buka Facebook, Instagram rasanya wow nggak habis-habis. Tapi juga mungkin buat beberapa teman ada nomor-nomor tertentu yang sedang kalian alami. Thank you, silahkan. Saya kasih kesempatan lagi setengah menit lagi untuk kita boleh share. Thank you ya teman-teman. Kiranya apapun kondisi kita, hari ini biarlah firman Tuhan yang kembali menyegarkan kita. Thank you. Saya coba cari-cari kenangan di PJTV ya. Saya nggak ketemu banyak ya. Ketemunya cuma beberapa kenangan ini. Silahkan menikmati ya. Ya beginilah kabarnya kalau visip lagi CO begitu ya. Ada teman-teman yang waktu itu saya kayaknya bawa kamera dan sempat ketangkap momen ini ya. Beberapa kilogram tahun yang lalu teh ya. Oke, ternyata ini Ibu Neni dan Abi. Satu lagi siapa ini ya? Saya lupa ya, Budi atau siapa ya? Ini yang lagi pelayanan di Batang F di PJTV lagi latihan. Oh Marco, oke. Iya, thank you. Wah, ada Adrian. Ini yang sempat tertangkap dengan kamera saya. Lalu ada yang agak jijik sedikit ketika mereka ala-ala fotografer
melihat ke atas dan ternyata agak mengerikan ya. Ya, inilah kesempatan kalau anak FISIP kumpul, foto menjadi bagian kita bersama ya. Kadang-kadang pembinaan ke Cempaka, kita pernah ke Cempaka, dan itu beberapa foto. Lalu jangan diingat-ingat berapa kilogram yang lalu ya. Saya juga waktu lihat foto saya rasanya cinta dengan saya yang lama ya. Ini kayaknya baru pulang dari Cempaka ya, Yunik sama Timot ya. Oke, Abi biasa gaya terus. Saya nggak tahu ini momentum apa, tapi kalau saya pakai batik lengan panjang berarti bisa Natal atau Paskah. Pokoknya foto ya, sekali foto tetap foto. Thank you teman-teman. Itu sedikit memori yang saya coba cari-cari. Sebenarnya kurang Natal ya, Yunik ya, ingat aja Yunik ya. Dan ya ini yang saya ketemu. Dan teman-teman, hari ini saya ingin mengajak kita coba lihat sama-sama ya perjalanan kita sejauh ini. Makin saya renungkan, perjalanan usia makin bertambah. Kita mungkin sebagian besar teman-teman lagi ada di dalam masa-masa produktifnya ya. Baik secara berkeluarga, lalu kemudian juga di dalam segala pekerjaan. Ya, ini semua adalah masa-masa teman-teman juga tanda kutip cukup produktif. Tapi pertanyaan-pertanyaan refleksi seperti ini, saya pikir tetap jadi pertanyaan yang biasanya menghantui setiap kita ya. Why am I here? Ngapain saya di sini? Saya pernah bertanya hal ini juga di tengah-tengah sedang sibuk-sibuknya melakukan ini dan itu, pelayanan sana dan sini. Lalu kemudian, yaitu pertanyaan why am I here? Apa arti hidup ya? Tolong nggak usah dibahas sayanya gitu ya. Ini di atas kalau nunduk sudah kelihatan ya. Jadi pertanyaan tentang kehidupan selalu jadi pertanyaan dan kerinduan kita bersama. Pengennya bright future ahead, successful living, dan kita pun belajar memaknai itu. Saya pikir dalam perjalanan teman-teman, setiap orang punya pemahaman tentang sukses. Apakah ini yang teman-teman artikan dengan sukses? Ada yang melihat studi lanjut, karir, uang, sekarang ikut investasi di mana-mana, main saham begitu ya, atau ya udah happy family and they live happily ever after. Pertanyaan tentang what on earth am I here for? Sebenarnya ini jadi pertanyaan yang terus harus kita tanyakan di dalam kehidupan kita. Bagian firman Tuhan yang hari ini saya ingin ajak kita untuk pelajari, kita baca, bukan ayat yang baru. Ya, jadi ini kesempatan untuk bisa reflect lagi pertanyaan-pertanyaan tadi. Kejadian pasal yang pertama ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Menyadari bahwa pertanyaan tentang kehidupan terus jadi pertanyaan kita, kadang-kadang kita lupa ya, bahwa kalau kita mau tahu tentang hidup kita, tanya dong sama yang menciptakan kita. Saya pikir ini bukan hal yang baru. Dari PO FISIP juga tadi ya, kita sudah belajar banyak hal tentang hal itu. Tetapi sebagaimana yang diingatkan di dalam kitab Pengkhotbah, ingatlah penciptamu. Memang ada tulisannya pada masa mudamu. Orang kalau masa tua agak-agak otomatis itu ingat Tuhan ya. Kalau masa muda memang masa-masa di mana ya kita masih sibuk dengan berbagai hal tentang diri kita dan tentang apa yang kita mau. Nah, sehingga kembali menyadari bahwa kita ini tidak hadir di dalam dunia ini tanpa tujuan.
Saya pikir itu yang harus kita ingat. Kita bukan hadir tanpa tujuan, kita bukan hadir tanpa maksud dalam dunia ini, apalagi kita disebut sebagai gambar Allah. Nah, saya coba refleksikan ini dari satu buku yang saya baca. Dia mengatakan begini, teman-teman ya. Sebenarnya setiap kita sedang menghidupi sebuah cerita. Sadar atau tidak, we are living a story. Setiap kita sedang punya cerita yang kita hidupi. Di mana cerita itulah yang akan memberi makna bagi hidup kita. Jadi contohnya, saya kutip kalimat dari Timothy Keller, seorang pendeta di Amerika yang berkata, orang tidak bisa membuat apapun menjadi sesuatu yang masuk akal atau memiliki arti tanpa menempatkannya di dalam semacam alur cerita. How you make the meaning of your life itu tergantung cerita apa. Kalau misalnya cerita kita tentang uang ya, maka ya kenapa kamu S2? Ya supaya uangnya lebih banyak misalnya begitu ya, bisa kerja lebih baik, dapat uang lebih baik. Dan kalau misalnya orang melihat suksesnya adalah berkeluarga, maka segala hal yang dia lakukan, ngapain kamu kerja luar biasa? Oh, supaya memenuhi kebutuhan keluarga, anak-anak, dan seterusnya. Setiap detail hidup kita maknai dari cerita apa yang sebenarnya sedang kita jalani, yang kita pahami. Dan cerita ini memberikan kita seperti lensa untuk melihat kehidupan. Nah, yang menarik ada kutipan mengatakan, if life is a story, there must be a storyteller. Dan saya pikir itulah yang kita Kejadian ingatkan, bahwa teman-teman dan saya, kita bukan hadir sebagai orang-orang yang independen. We were created beings. Kita itu makhluk yang dicipta. Dan apa yang kita perhatikan, Allah adalah Allah yang menciptakan kita. Kalau kita sedang menghidupi sebuah cerita, maka cerita itu sebenarnya Allah lah yang menjadi penulis ceritanya. Karena itu kita harus belajar melihat segala sesuatu dari perspektifnya Allah. See from God's perspective. See from God's big story. Nah, ada beberapa buku yang menarik untuk belajar hal ini. Salah satunya kami terjemahkan buku ini ya, Gambar Besar dari Allah. Menelusuri alur cerita Alkitab. Di dalam buku ini, Vaughan Roberts, penulisnya menuliskan begini, Alkitab itu kira-kira gini ya, kalau diperes, ada cerita utama yang disebut sebagai the big story of the Bible. Tentu waktu di kampus kita udah pelajari ya, yang namanya babak pertama Allah mencipta. Kedua, manusia jatuh dalam dosa, kayak mau bikin rated PI ya. Ketiga, manusia ditebus. Ini pipa kita ya. Keempat, nanti Tuhan janji akan datang kedua kali. Nah, ini adalah drama yang sebenarnya cerita yang harusnya mewarnai perjalanan kita. Nah, dalam satu buku yang lain ditulis oleh Bapak Christopher Wright, dalam bukunya How to Preach and Teach the Old Testament, dia mengatakan, dia coba expand sedikit ya. Dia bilang, kalau kita coba perhatikan, the Bible is like a drama with 6 acts or stages. Jadi dia coba lihat ada 6, sekarang dia bikin sampai 7 begitu ya. Poinnya dia adalah, coba lihat Alkitab. Coba kita perhatikan bahwa seluruh Alkitab itu ada 6 babak utama ini. Nah, dia pakai gambar ini untuk menolong kita bisa memahami ya. Jadi dia bilang, kamu bisa jelasin kalau orang nanya, Alkitab lu isinya apa? Nah, kita bisa jelasin dengan gambar ini, dalam 1 menit juga bisa. Allah mencipta, yang pertama creation. Yang kedua, manusia jatuh dalam dosa. Nah, dia expand-nya di sini. Yang ketiga, di perjanjian lama itu terjadi, Allah memberikan janji. Lalu janji itu digenapi dalam karya penebusan Kristus nomor 4. Nah, yang menarik sebenarnya begini teman-teman ya, bahwa nanti Tuhan janji datang kedua kali. Itu nomor 6. That is the new creation. Nah, kalau kita lihat gambarnya saja, kita di nomor berapa teman-teman? Nah, nomor 2. Oh, saya samping ular kak waktu itu ya. Enggak ya. Kita sekarang ini ya, kita adanya di nomor 5 ya. Nah, menarik sekali Bapak Christopher Wright memberikan judul dari nomor 5 ini. Dia katakan, apa itu nomor 5? Ketika Yesus sudah menebus, tetapi dia kembali ke surga dan dia janji datang kedua kali, maka yang kelima ini dia katakan, that is mission. Itu misi.
Jadi menarik teman-teman untuk kalau kita refleksikan, berarti mengerti kisah besar Allah, kita ada di dalam sebuah misi. Bisa dipahami ya? Jadi misi itu bukan, wah dia misionaris, pergi ke suku terabaikan, suku terasing. No. Tetapi ketika engkau dan saya menjalani hidup ini, we are on a mission. Jadi ceritanya begini ya, kita clear up aja. Kita kayak lagi belajar di PO Visip ya. Sebenarnya bukan saya dan kamu yang punya cerita. Lalu kita undang Allah. Ayo Tuhan, masuk dalam ceritaku. Berkati ceritaku. Berkati karirku. Berkati hidup keluargaku. Ini it's my story. Dan come God, masuk ke dalam story saya. Bukan begitu. Logikanya sebenarnya adalah ini ceritanya Allah yang mengundang teman-teman dan saya masuk dalam ceritanya. Wow. Ingat, this is not your story, this is not my story, this is God's story that invites us into His story. Mungkin saya kasih contoh begini, kalau ada yang suka nonton apa nih, drama Korea misalnya gitu ya. Lalu teman-teman, penulis drama terkenal ya, yang nulis drama-drama yang bagus misalnya, dia tulis sebuah naskah drama yang akan tampil tahun depan dan cari pemain orang Indonesia. Wes teman-teman, setelah punya seleksi karena kamu apply, kamu kepilih. Wah, pas kamu kepilih, kamu briefing. Dia kasih naskahnya. Ini naskahnya. Kamu harus lakonin naskah ini. Teman-teman, itu gambarannya. Jadi kalau kita mau jadi pemain drama yang baik, ikuti naskahnya, jangan kebalik. Oh, ini cerita saya, ya, lalu kemudian nanti minta penulis naskahnya ngikutin kita. No, this is God's story. Dia yang menuliskan naskahnya, dia yang memberikan misinya, dan saudara dan saya, kita ada di dalam misi Allah ini. Inilah ceritanya Allah. Tetapi yang lebih utama lagi, this is not only a story, ini adalah God's word. Kalau kita mengerti ini adalah firman Allah, maka kita mengerti bahwa hidup kita ada dalam cerita besar Allah. Karena itu kita di sini bukan kebetulan, bukan tanpa sebab. Dengan memahami kisah tadi, kita seharusnya mengerti bahwa keberadaan kita, baik kehidupan kita, pekerjaan kita, bukanlah tanpa arti atau tanpa sebab. God's big story menempatkan kita sebagai partisipan. Kita dikasih act, ya, Tuhan kasih kita peran dalam cerita besar Allah. Sehingga apa yang teman-teman lakukan harus dilihat sebagai bagian dari keseluruhan kisah Allah dalam dunia ini. We are mattered. Our work mattered. Saya tahu kita sedang ada mungkin dalam masa-masa kehidupan yang sedang punya banyak pergumulan lah. Memang dalam situasi sekarang tidak mudah. Tetapi di tengah-tengah semua pencapaian yang teman-teman dan saya alami, ingat baik-baik, kita sedang ada dalam cerita besarnya siapa. Hati-hati ketika kita melihat it's all about me. Saya tidak mengatakan bahwa saya tidak mau menghakimi hidup siapa-siapa. Tapi ini buat saya pribadi, saya terus bertanya, Tuhan, jangan sampai saya cuma sekedar mengejar ambisi-ambisi saya saja. Dengan segala macam produktivitas yang dialami, segala macam resource yang bisa kita pakai. Kadang-kadang tanpa sadar kita stuck melihat it's all about me and my achievement. Tapi kalau kita belajar melihat your place in God's story, we will live a mission life. Waktu kita berkeluarga, kita terus bertanya, Tuhan mau apa dengan keluarga saya ini? Apa yang Tuhan rindukan melalui keluarga ini boleh berpartisipasi di dalam kerajaan Tuhan. Ketika kita bekerja, kita akan berpikir, Tuhan bagaimana dengan pekerjaan saya ini? Saya bisa berbagian di dalam misinya Tuhan. We are participating in God's mission. Wah, ini jadi satu hal yang menarik teman-teman ya. Ada yang nanya begini, apa sih saingan terberatnya Tuhan? Menarik juga pertanyaannya. Lalu kalau saya jawabnya gini, saingan terberat Tuhan itu kadang-kadang berkatnya sendiri. Ya,
Karena banyak orang begitu sayang dan cinta sama berkat Tuhan, tapi nggak suka Tuhannya. Jadi saingan terberatnya Tuhan jadi berkat Tuhan begitu ya. Jadi kadang-kadang kita berpikir gitu, khususnya di tengah-tengah kehidupan yang diberkati, banyak anak-anak Tuhan bahkan yang melupakan Tuhan karena rasanya berkat Tuhannya tetap dapat. Terus dapat berkat Tuhan, tapi boro-boro tuh ya. Ibadah mungkin juga tidak dinikmati. Belum lagi kalau kita bicara kayak di PO dulu ya. Saat teduh pribadi bagaimana? Waktu-waktu berdoa pribadi. Tetapi hidup saya aman-aman aja kok, Kak. Berkat Tuhan mengalir terus. Tanpa Tuhan kok saya tetap menikmati berkat Tuhan. Somehow kita jadi lupa bahwa sebenarnya yang paling utama bukan sekadar berkatnya, tetapi siapa pemberi berkat itu. Menyadari cerita besar Allah sebenarnya mengajak kita melihat apakah Tuhan masih jadi fokus hidup kita. Mungkin itu saja pesan welcoming home hari ini ya. Kalau orang pulang ke rumah, kadang-kadang yang diingetin bukan hal-hal yang kalian udah banyak lah dapat di kantor, training, mungkin kalian juga trainer, bisa bicara macam-macam. But who is God in your life still at this moment? Apakah Tuhan masih menjadi segala-galanya buat kita? Ataukah berkat Tuhan segala-galanya? Tuhan tuh penyerta. Tapi ingat juga, berkat banyak kali juga tidak hanya datang dari Tuhan ya. Maksud saya begini. Banyak hal dalam hidup yang kita lihat Tuhan seolah-olah mengizinkan. Yang korupsi itu bisa kaya kayak Tuhan dari mana uangnya? Ya dari korupsinya, tapi korupsinya itu kayaknya Tuhan izinkan itu terjadi. Tentu pasti Tuhan nggak suka dengan korupsi itu. Sehingga waktu dia punya harta, dia punya segalanya, dia rasanya aman. Kayaknya Tuhan berpihak kepada dia. Kenapa? Buktinya saya masih diberkati, padahal uangnya dari mana, begitu ya. Nah, realitas seperti itu yang saya pikir jangan sampai alumni-alumni PO Visit, kita yang pernah menikmati, menjadikan Tuhan segala-galanya. Kita masuk dalam PO, kita dididik, ikut PJ, ikut PD, persekutuan doa, kita bersama-sama ikut kelompok kecil, dibina untuk menjadikan Tuhan segala-galanya. Itu masihkah jadi moto hidup kita? Ataukah ya sudah, sekarang saya cukup kok dengan berkat Tuhan, saya bisa sumbang gereja, saya bisa kasih persembahan, saya bisa berikan banyak hal, tapi Tuhan cuma embel-embel dalam kehidupan. Sebuah cerita yang bisa merefleksikan hal itu, ini cerita tentang keluarga yang lagi mau piknik ke taman safari di puncak ya. Nah, mereka pergi, lalu kemudian karena belum pernah ke taman safari, bapaknya yang nyetir ya. Ini cerita aja ya. Wah, di tengah jalan mereka bicarakan tentang taman safari segala macam. Lalu kemudian keluar tol di Ciawi, mereka lihat ada pelang besar taman safari. Di situ ada elephantnya, ada singanya, ada rusanya, ada gambar tamannya besar. Lalu kemudian bapaknya ngelihat itu lalu bilang sama anak-anaknya, "Ye, yuk kita berhenti." Lalu kemudian mereka berhentilah sebagai keluarga dan turun dari mobil, dan kemudian campinglah mereka di bawah pelang besar taman safari. Wah, mereka camping di situ, mereka menikmati, lalu kemudian mereka pikir mereka sudah sampai di taman safari. Camping di situ, nikmatin piknik, makan gitu ya, lihat gambar besar. Mereka lupa lihat, ternyata di bawah gambar itu ada panah yang menunjuk ke arah taman safari dan berkata, tulisannya Taman Safari 8 kilometer lagi. Hati-hati jadi alumni yang camping di bawah road sign Taman Safari. Berkat Tuhan seringkali kita pikir itulah segala-galanya. Kalau kita menikmati berkat Tuhan, ingat, itu cuma road sign yang menunjuk kepada Tuhan. Jangan camping di bawah road sign. Your only rest is in God.
Jadi ini jadi perenungan yang waktu saya pikirkan, mengingat saya ini gambar Allah, diciptakan oleh Allah untuk melakukan misi Allah, maka Allah lah harus menjadi segala-galanya buat hidup saya. Kerohanian bukan nostalgia. Bukan dulu saya rajin banget waktu di PO. Dulu waktu di PJ orang belum datang, saya sudah datang karena pengurus ya. Saya atur bangku. Orang udah pulang, gue masih atur bangku. Wow. Kadang-kadang kita jadi berpikir, wah dulu saya rajin banget. Tapi itu dulu. Kerohanian bukan nostalgia. Gimana kita sekarang? Ya, kalaupun kita sekarang melihat, wah saya struggle kak, saya bergumul, anak-anak lagi bertumbuh, kadang-kadang cari waktu saat teduh susah. Aduh kak, kerjaan saya sibuk banget, aduh luar biasa. Oke. Tapi Tuhan tetap ingin engkau menikmati Dia. Karena itu ya, kita belajar untuk ini ya. Kita kan anak-anak PO kreatif ya. Kere-kere tapi aktif dulu ya. Sekarang nggak terlalu kere sih ya. Tapi dulu kere-kere tapi aktif. Ada aja jalan begitu ya. Kita akan berjuang. Kenapa? Ini penting. Dan karena itulah mari kita perjuangkan. Waktu hari ini kita coming home, Tuhan menyambut kita dengan mengatakan, "Who am I for you?" Siapa saya untuk engkau? Masihkah engkau menjadikan aku segala-galanya? Dan kalau itu terjadi, maka saya pikir kerinduan kita dulu ya. Di Indonesia, hadir alumni-alumni PO FISIP yang akan jadi berkat bagi bangsa ini. Wow. Itu sangat indah, teman-teman. Dan banyak kita yang sudah lewati itu ya. Dalam waktu kita belajar, waktu kita bekerja. Saya pikir ketika engkau bekerja dengan baik, berjuang di dalam kerinduanmu dengan Tuhan, maka pekerjaanmu pun akan jadi berkat. Jangan bandingkan pekerjaan kita dengan yang lain ya. Saya pernah ngalamin itu teman-teman, apalagi tanda kutip ya. Rasanya dulu kan kerjanya cuma di pelayanan gitu. Saya sempat malu datang reuni angkatan. Kenapa? Teman-teman saya dulu ya ampun lebih goblok dari gua. Dulu kadang-kadang nyonteknya sama gua. Dia sekarang udah naik mobil, gua pergi ke reuni naik angkot gitu ya, naik bus gitu. Saya sempat merasa, karena masa-masa seperti ini kan kadang-kadang reuni itu menakutkan, ya. Udah naik apa gitu ya. Pulangnya nanti sama siapa atau gimana? Kalau offline gini, online begini mah nggak kelihatan ya. Tapi kalau offline, wah itu bisa tanpa sadar kita sendiri bikin cerita. Gila, dia udah berhasil banget ya. Terus malu gitu ya. Merasa kalau tanya, oh saya bukan apa-apa, saya bukan siapa-siapa. If you are on a mission from God, yang kamu yakini dari Tuhan, beberapa pekerjaan mungkin tidak akan sekaya pekerjaan lain. Tapi kalau kau yakini itu pekerjaan yang Tuhan memang berikan sebagai misimu di tengah dunia, jangan malu. Kita nggak nyolong kok. Kadang-kadang memang ini nggak mudah ya. Usia-usia kalian saya pernah alami lah ya. Malu tuh rasanya. Tapi sadar betul begitu. Iya ya, kadang-kadang duit kalau kita jadiin segala-galanya, koruptor dong yang paling bahagia. Duitnya paling banyak. Tapi bukan seperti itu ya. Ini udah pada nanya nih ya, PNS, dosen gitu ya, hamba Tuhan. Saya nggak tahu apapun profesi teman-teman ya. Pergaulan kita pun akan memuliakan Tuhan. Pergaulan kita juga ceritanya Tuhan. Beberapa sudah menikah. Beberapa mungkin belum menikah. Sedang mungkin punya teman, punya orang-orang yang dekat. Ya, dengan relasi-relasi teman-teman. Apakah pergaulan kita pun sedang memuliakan Tuhan? Termasuk relationship. Kalau sudah lagi pacaran begitu ya. Ini kalimat ini sebenarnya menarik ya. True love waits. Ada kalimat bawahnya. Save it until marriage. Nggak tahu tuh berapa banyak yang nonton drama Korea Love featuring marriage and divorce. Weh, sudah season 2 nanti malam ada lagi gitu ya. Kadang-kadang sedih banget ya. Lihat rasanya ada cerita kehidupan yang begitu menyedihkan dari relasi-relasi, bahkan kehidupan rumah tangga yang hancur. Ya itu cuma drama ya, tapi beberapa orang nontonin terus karena katanya wah, real banget katanya kak. Nah, rumah tangga jadi bagian yang kita harus memuliakan Tuhan. Everything in our life, if God is the source, then we have to glorify God. Nah, bagian kedua yang saya cuma mau ingatkan buat kita, ini juga bukan bagian yang kita nggak tahu ya.
yaitu masalah coming home, ya kita sebuah komunitas. Teman-teman, menarik ya inisiatif seperti ini. Eugene Peterson mengatakan kalimat begini, kita adalah sebuah komunitas. Kita tidak pernah hidup sendiri dan bagi diri sendiri. Kita dilahirkan di dalam komunitas, kita tinggal di dalam komunitas, kita meninggal di dalam komunitas. Natur manusia bukanlah hidup menyendiri. Teman-teman, saya tidak tahu sejauh ini kalian masih punya komunitas nggak? Teman-teman, ada yang memang di gereja sudah in banget masuk dalam komunitas di gereja. Tapi tidak sedikit alumni PO yang belum punya komunitas dan berjuang sebenarnya berkomunitas. Dan sisi yang lain yang menarik adalah begini juga ya. Kadang-kadang komunitasnya kok beda banget sama waktu kita di kampus ya. Yang begitu kumpul nyambung, walaupun lama nggak kumpul, begitu ngomong dalam begitu. Wow, itu anugerah buat kita. Makanya saya bersyukur ada inisiatif seperti ini. Ketika dikatakan bikin persekutuan alumni FISIP seluruh angkatan, saya pikir agak sulit deh. Cari aja angkatan yang deket. Karena kalian yang pernah deket di kampus, itu saya pikir jadi kekuatan buat kalian yang mungkin sedang berjuang memiliki komunitas ya. Tapi bagi saya ini buat kita semua. Tuhan berikan komunitas untuk kita bertumbuh. Ya, Tuhan berikan komunitas untuk kita bertumbuh. Sedihnya memang, ini yang saya lihat ya, sekarang ini terjadinya apa? Banyak orang yang ke gereja, ke persekutuan itu kayak belanja. Maksudnya apa? Kita belanja, kita datang kayak, saya dapat apa, saya dapat apa. Jadi kita jadi spiritual consumer. Pokoknya dapat apa, dapat apa, dapat apa, dapat apa. Lupa bahwa sebenarnya gereja itu adalah apa yang bisa saya kontribusikan. Nah, memang kalau teman-teman memelihara juga KTB-KTB, persekutuan yang lebih kecil ya, itu juga jadi satu sarana. Dan bagi saya yang cukup menikmati ketika ada di kampus adalah ini nih. Berbaginya itu loh. Dalam kemiskinan dan keterbatasan ya. Jadi kita itu seringkali bagi saya yang menyedihkan generasi ini. Kenapa walaupun banyak komunitas tapi akhirnya banyak yang apa ya? Banyak orang berkomunitas sekarang tapi konsepnya spiritual consumer. Saya dapat apa? Saya dapat apa? Sehingga boro-boro mikirin saya bisa berikan apa. Dan saya bersyukur ya dalam anugerah Tuhan, kita di kampus tidak hanya jadi spiritual consumer. Ke PO itu banyakkan memberinya kali ya daripada dapatnya ya. Apalagi yang jadi pengurus, jadi PKK itu ya, itu kayaknya hanya memberi. Anak kelompok kecil ulang tahun ngasih, apa ulang tahun ngasih, pas kita ulang tahun anaknya lupa gitu ya. Anaknya nggak bisa beri balik gitu. Nah, kalau kita lihat gereja dalam arti Alkitab, ini nih, saya kaget juga ya. Salah satu kata yang cukup sering di Alkitab, kalau bahasa Inggris 2 kata ya, one another. Jadi one anothering itulah sebenarnya cirinya gereja, persekutuan. Makanya kalau terlalu besar, saya pikir akan sulit. Teman-teman, kita melalui ya masa-masa duka, kita melalui masa-masa sakit. Dan saya pikir ini kurang banyak nih. Ini one anothering. Silahkan di screenshot nanti bisa PA-in sendiri lagi. Banyak banget loh di Alkitab. Jadi, ya bagi saya ini jadi hal yang menarik ya untuk kita coba perhatikan. Dan sebagai penutup ayat yang terkenal ini, Ibrani 10, 24, 25. Saya ajak kita lihat ayatnya ya, ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Tapi nggak berhenti situ teman-teman ya. Lihat kalimat berikutnya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kalau pelajari latar belakang kitab Ibrani, pada masa itu jemaat dalam situasi yang cukup menderita. Di tengah-tengah penderitaan, kesendirian, diajak, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ternyata dari dulu ada yang males datang ya. Jangan menjauhkan diri, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Jadi teman-teman, kalau saya melihat inisiatif yang kalian buat, saya pikir mari kita nikmati. Saya nggak tahu setelah ini ada apa yang mau dilakukan.
Tetapi kiranya ini bisa jadi satu bagian yang memperlengkapi kita. Dua kata di ayat 24, memperhatikan. Teman-teman tahu kalau istilah memperhatikan ini, waktu perhatikan di dalam terjemahan aslinya, ternyata kata memperhatikan itu dipakai kata ini nih, bahasa Yunaninya ya. Nah, itu arti literalnya we should think. Jadi maksudnya bukan cuma perhatiin, tapi yuk pikirin. Wah, kayak kita di kampus dulu ya. Gimana bukan hanya perhatiin akak kamu dong, tapi mikirin gimana supaya bisa memperhatikan. Karena kadang-kadang nggak gampang ya. Jadi yuk pikirin. Lalu yang kedua, dorong. Mendorong. Teman-teman, ini istilah mendorong. Saya senang dengan satu terjemahan ESV pakai kata to stir up. Jadi bukan cuma dorong, tapi stir up. Teman-teman tahu ya, stir itu kalau kayak kita masukin gula dalam teh, itu diaduk tuh, di stir. Untuk mempercepat reaksi. Jadi bukan hanya mendorong, tetapi benar-benar mengupayakan supaya terjadi. Dan saya pikir itu yang teman-teman lakukan hari ini. Ada yang mikirin acara ini, ada yang bukan cuma dorong, ayo bikin, tapi yuk untuk mempercepat reaksi. Wah, semua pada melakukan sesuatu. Sehingga lihat terjemahan yang lain ya. Lihat ESV. Teman-teman lihat terjemahannya. Marilah kita saling memperhatikan, let us consider, supaya kita saling mendorong. And let us consider how to stir up one another. Gimana mengupayakan stir up one another supaya to love and to do good works. Wow. Makanya ada terjemahan sekarang namanya TSI. Ini kalau kita PA masih ingat kali ya. Ada namanya terjemahan sederhana Indonesia. Dia tangkap arti itu. Makanya terjemahannya begini. Oleh karena itu, marilah kita semua berpikir. Itu persekutuan. Yuk kita pikirin. Gimana kita bisa saling mendorong. Gimana kita saling membangun supaya terjadi kasih dan perbuatan baik. Mesti mikir teman-teman. Mesti berpartisipasi. Jangan jauhkan diri dari pertemuan ibadah. Ini kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Nah, balik lagi ya. Saya bersyukur sekali lagi buat hari ini. Ketika Tuhan kasih kesempatan ini, Tuhan tidak hanya ingatkan kita, siapa aku untuk kamu. Tapi Tuhan ingatkan juga, siapa sesama bagi kamu. Ingat aja dua itu. Kalau bingung hari ini, Kak Alex ngomong apa sih? Bang Alex khotbahnya apa? Pertama, siapa Tuhan bagi kamu? Yang kedua, siapa sesama bagi aku? Bagi kita. Karena di tengah pandemi ini, saya pikir kesempatan untuk kita bukan hanya mengasihi Allah, tapi mengasihi sesama. Kita bisa saling mendoakan. Ketika ada pergumulan yang terjadi, kedukaan, ada yang sakit, teman-teman bergerak. Bukan hanya berdoa. Bersama-sama bergandengan tangan, apa yang bisa kami lakukan? Kenapa? Ini persekutuan. Jangan cuma punya banyak kontak di HP ya. Kadang-kadang ini masa-masa bukan hanya kontak ya. Mari bergeser dari banyak kontak. Coba kita connect. Kita kontak, kita connect beberapa orang. Yuk kita doain, bisa sama-sama berbagi. Dan lebih baik lagi, saya bersyukur karena teman-teman, kiranya persekutuan kita bukan hanya buat kita, tapi juga buat adik-adik kita yang saat ini sedang berjuang melayani di PO Visip Via. Saya bersyukur kalau kesempatan ini juga teman-teman bisa dengar kondisi kampus, bisa doain mereka, bisa sama-sama bangun sebuah awareness untuk juga memastikan di kampus tetap ada mahasiswa yang dilayani, kenal Tuhan. Sebentar lagi ada retret PKK, ada retret pengurus begitu ya. Dan ini semua adalah bagian yang teman-teman pernah lalui, pernah lakukan. Dan sampai hari ini Tuhan masih menolong adik-adik kita melakukan. Saya tutup dengan kutipan dari Santo Agustinus. Satu waktu Santo Agustinus ditanya, bagaimana rupa kasih itu?
Lalu Santo Agustinus menjawab, kasih memiliki tangan untuk menolong orang lain. Kasih memiliki kaki untuk menghampiri mereka yang miskin. Kasih memiliki mata untuk melihat kebutuhan-kebutuhan orang lain. Kasih memiliki telinga untuk mendengar rintihan mereka yang menderita. Demikianlah rupa kasih. Tidak selamanya membantu orang itu dia butuhnya uang ya. Jangan kalau ada apa-apa rasanya butuhnya duit. Enggak. Tetapi yang Tuhan berikan bagi kita, kita punya tangan, kita punya kaki, kita punya mata, mungkin kita punya telinga ya, untuk bisa dengar apa yang mereka butuhkan. Masa-masa pandemi seperti ini mungkin ada teman-teman yang hanya butuh didengerin gitu ya. Tolong dong dengerin gua gitu ya. Tolong dong doain. Nah, ini kesempatan. Kiranya pertemuan hari ini seperti ada ripple effect-nya ya. Kayak air yang jatuh teng gitu ya. Kiranya efek itu semakin memuliakan Allah dan semakin jadi berkat bagi sesama. Kiranya perenungan ini, ingat 2 pertanyaan saya, terus tanyakan, siapakah Tuhan bagimu dan siapakah sesama? Khususnya teman-teman yang pernah kamu bersama-sama lalui kesempatan bertumbuh di kampus. Tuhan menolong kita bukan hanya jadi pendengar firman, tapi jadi pelaku-pelaku firman. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kalau kami pulang ke rumah, Tuhan tidak bertanya seberapa bagus pekerjaan kami. Tuhan tidak bertanya seberapa luar biasa pencapaian kami. Itu mungkin semuanya penting bagi dunia, bagi CV kami. Tapi Tuhan bertanya hal-hal mendasar, siapakah aku bagimu? Siapakah sesama bagimu? Biarlah kami hari ini yang pulang ke rumah boleh menjawab pertanyaan ini dalam hidup kami dan juga di dalam kebersamaan kami. Kami sekali lagi bersyukur karena Tuhan berkenan terus berbicara kepada kami di sepanjang perjalanan hidup kami. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Yesus. Amin.